Oke, di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang program linear, yaitu menentukan nilai optimum fungsi tujuan pada suatu soal cerita atau pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nilai optimum yang nantinya akan kita cari bisa berupa kita mencari yang namanya keuntungan atau pendapatan maksimum. Kemudian bisa juga pengeluaran minimum dan lain sebagainya. Nah, secara umum untuk apabila kita menentukan keuntungan atau pendapatan maksimum, nanti pertidaksamaan yang kita pakai itu adalah kurang dari atau sama dengan. Sedangkan pengeluaran minimum itu secara umum menggunakan lebih dari atau sama dengan. Kata kuncinya di sini maksimum dan minimum ya secara umum. Nanti bisa kalian lihat lagi pada contoh soal yang nanti akan saya jelaskan. Bagaimana sih membedakan antara penggunaan tanda kurang dari sama dengan ataupun lebih dari sama dengan. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang pertama, suatu lahan parkir mempunyai luas 720 meter persegi, di mana satu unit bus itu membutuhkan lahan 30 meter persegi dan satu unit mobil memerlukan lahan 20 meter persegi. Dan lahan terparkir tersebut memuat tidak dapat lebih dari 30 kendaraan dengan biaya parkirnya Rp4.000 untuk bis dan Rp3.000 untuk mobil untuk per jamnya. Yang ditanyakan banyak masing-masing jenis kendaraan yang dapat diparkir agar memperoleh keuntungan maksimum. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya ada dua cara ya, dengan cara kita menggambar daerah penyelesaiannya atau tanpa menggambar daerah penyelesaian. Nanti akan saya bahas dua-duanya ya, bagaimana yang pertama menggambar daerah penyelesaiannya dan tanpa menggambar daerah penyelesaiannya. Oke, yang pertama kita caranya dengan menggambar daerah penyelesaiannya terlebih dahulu. Nah, cara yang langkah pertama kita buat terlebih dahulu model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Bisa menggunakan bantuan tabel ya. Di sini bis, banyaknya bis kita ibaratkan sebagai X, dan banyaknya mobil kita ibaratkan sebagai Y. Kita misalkan. Oke, di sini banyaknya kendaraan, jumlah kendaraan. Untuk bis dan mobil itu adalah 30 kendaraan. Kemudian lahan parkir untuk bis itu adalah 30 meter persegi, sedangkan untuk mobil 20 meter persegi dengan luas lahan yang tersedia adalah 720 meter persegi. Kemudian untuk biaya parkirnya, bus ini adalah Rp4.000, sedangkan mobilnya Rp3.000. Oke, berdasarkan tabel di sini, berarti model matematika yang dapat kita buat, yang pertama sistem pertidaksamanya. Oke, yang pertama untuk fungsi kendalanya, untuk jumlahnya ya, berarti di sini X plus Y kurang dari sama dengan 30, karena di sini dia kendaraannya tidak memuat tidak lebih dari 30 kendaraan. Kemudian lahan parkirnya 720, sehingga di sini 30x plus 20y kurang dari sama dengan 720, di mana x lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0, karena x dan y merepresentasikan jumlah kendaraan. Dengan fungsi objektifnya, fungsi objektif berarti nanti yang akan kita cari itu adalah keuntungannya ya, yaitu fx, y sama dengan 4000x plus 3000y. Sebenarnya dari sini kita bisa lihat ya, karena di sini yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum, maka tanda pertidaksamaan yang kita gunakan itu adalah kurang dari sama dengan. Ini ya yang kita pakai. Mudahnya seperti itu. Kalau misalkan sini minimum berarti tanda pertidaksamanya lebih dari sama dengan. Di sini lebih dari sama dengan. Oke, sudah membuat model matematikanya. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang kedua, kita buat garis batasnya atau kita
gambar daerah penyelesaiannya. Di sini kita punya X plus Y sama dengan 30, karena kita mau membuat garisnya ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 3X plus 2Y sama dengan 72. Sehingga di sini kita punya titik bantunya itu adalah 0,30 dan 30,0. Kemudian yang di sini berarti 0,36 dan 24,0. Oke, kemudian kita buat garisnya ya. Di sini ada 30, kemudian 36, sini 24. Kemudian yang kedua di sini. Oke, untuk arsirannya berarti daerah penyelesaiannya karena nilai A-nya lebih dari 0 dan sini tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, sehingga arsirannya di kiri garis. Yang dulu ya, di kiri. Begitu juga untuk pertidaksamaan yang kedua. Di sini nilai A-nya lebih dari 0 dan tanda pertidaksamaannya itu kurang dari, sehingga daerah penyelesaiannya itu ada di kiri garis. Kemudian di sini ada syarat tambahan di mana X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Di sini dan ke atas sini ya. Sehingga daerah penyelesaiannya itu adalah yang sisi tengah ini. Oke, setelah diketahui daerah penyelesaiannya, langkah selanjutnya kita tentukan titik batasnya. Tentukan titik batas dari daerah penyelesaian. Titik batasnya di sini berarti yang membatasi daerah penyelesaian tersebut. Berarti di sini ada ini titik yang pertama, titik yang kedua, kemudian titik yang ketiga, dan ini titik yang keempat. Oke, titik yang pertama berarti di situ adalah 0,30, kemudian titik yang kedua 0,0, titik yang ketiga 24,0, dan yang titik keempat ini adalah titik potong antara dua garis ini. Berarti langsung saja kita eliminasi ya. Yang persamaan yang pertama ini kita kalikan 3. Berarti di sini 3x plus 3y sama dengan 90, dan yang persamaan kedua 3x plus 2y sama dengan 72. Kita kurangkan, berarti di sini dapat y itu nilainya sama dengan 18. Untuk y sama dengan 18 kita substitusikan ke persamaan yang pertama yang ini, maka akan diperoleh x-nya itu sama dengan 12, sehingga menghasilkan titik potongnya yaitu 12,18. Nah, untuk menentukan keuntungan maksimum berarti kita substitusikan titik batas ini ke fungsi objektifnya. Ini ya. Berarti kita masukkan ke sini. Berarti 4000 kali 0 ditambah 3000 kali 30. Berarti hasilnya adalah 90.000. Kalau yang ini pasti 0 ya. Kemudian yang ini 4000 kali 24 ditambah 3000 kali 0, berarti menghasilkan 96.000. Dan yang terakhir ini berarti 4000 kali 12 ditambah 3000 kali 18. Di sini 48.000 ditambah 46.000.
sehingga menghasilkan, ini bukan 46 ya, tapi oke, ini bukan 46 ya, tapi 54.000. Sehingga diperoleh 102.000. Berarti keuntungan yang paling maksimum adalah ketika banyak kendaraannya, bisnya 12 unit dan mobilnya 18 unit, sehingga jawabannya yang C. Kemudian langkah yang kedua, langkah lain untuk menyelesaikannya tanpa menggambar daerah penyelesaian. Oke. Sama seperti yang awal, kita tahu bahwa model matematikanya yang pertama, kita langsung ke model matematikanya ya. Model matematika itu yang pertama tadi ada X plus Y kurang dari sama dengan 30, kemudian 30X plus 20Y kurang dari sama dengan 720, dengan X dan Y nya masing-masing lebih besar atau sama dengan 0, dengan fungsi objektifnya itu f(x, y) sama dengan 4000x plus 3000y. Nah, langkah yang kedua, kalau tadi kan kita menggambar daerah penyelesaiannya, langkah yang kedua di sini tanpa menggambar daerah penyelesaiannya, langsung kita tentukan titik batasnya. Bagaimana cara menentukan titik batas? Kedua pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan. X plus Y sama dengan 30 dan 30X plus 20Y sama dengan 720. Dimana di sini nanti akan kita temukan titiknya 0,30 dan 30,0, sedangkan yang kedua ini adalah 0,36 dan 24,0. Nah, di sini ada 4 titik, akan kita pilih 2 titik sebagai titik batasnya. Kata kuncinya, karena di sini yang kita cari adalah keuntungan maksimum, karena yang akan kita cari adalah keuntungan maksimum, maka kita pilih titik yang minimum. Titik minimum dari, kalau ini kan yang untuk sumbu Y, ini untuk sumbu X. Berarti kita bandingkan, ada 2 di titik sumbu Y, ada 2 titik di sumbu X, mana yang titiknya minimum. Di sini ada 0,30 dan 0,36. Titik yang minimum itu adalah 0,30. Berarti titik batas yang pertama adalah 0,30. Kemudian di sini ada 30,0 dan 24,0. Berarti titik yang minimum itu adalah yang 24,0. Berarti di sini kata kuncinya ya, kalau maksimum kita cari titik yang minimum. Nah, titik yang ketiga itu adalah langsung kita eliminasi kedua persamaan ini. Tadi kan diperoleh titiknya ketika eliminasi itu adalah 12,18. Seperti ini ya. Jadi untuk yang titik pertama menghasilkan keuntungan 90.000, kemudian di sini 96.000, dan yang terakhir 102.000. Sehingga keuntungan maksimumnya adalah ketika kendaraan bisnya berjumlah 12 dan mobilnya berjumlah 18. Berarti itu caranya tanpa kita menggambar daerah penyelesaiannya, tapi langsung menentukan titik batasnya dengan kata kuncinya ini ya. Kalau yang kita cari maksimum berarti cari titik yang minimum. Pun sebaliknya, kalau misalkan yang dicari adalah yang minimum, berarti kita titik batasnya adalah ya pilih yang titik maksimum. Oke, itu untuk contoh pertama dalam menentukan nilai optimum pada suatu soal cerita.